Ya, briefing Mas? Iya Mas. Ya, dari Mas. Dari sini ya. Oke, sama sekalian ya Mas. Briefing. Mas, satunya. Oh ya, ini. Oh, 3 orang. Iya. Dari Solo. Dari Solo. Sampai sini jam Tadi malam jam 1. jam 1. Tidurnya di mana? Iya. Sini ya. Nggak ikut acara di semalam jam 1. Jam Oh, 1. Udah selesai. Saya sampai sini udah rampung. Ya Mas, terima kasih sekali Mas sudah datang ke sini di basecamp kami Sumbing Ria Kusman. Kusman itu salah satu dari 13 basecamp yang ada di Sumbing gitu. Kita itu di Perhutani Utara, naungannya di Perhutani Utara. Utara itu kantornya di Magelang, terus jumlah basecampnya ada 48 basecamp. Termasuk ke Bandung, Jolomolyo, Sindoro, Sumbing, Rawu, Bambang. Oh iya. Semua itu masuk di Perhutani Utara. Di basecamp ini ada baru 2 tahun. Pertama itu di tanggal 1 Januari 2021. Kalau nggak salah itu sehabis basecamp Gajah Mungkur. Ya. Nanti masnya waktu mau naik itu kita cek dulu semua peralatannya. Peralatannya itu seperti atau tidak, karena memang sekarang itu musim kemarau. Iya. Puncaknya musim dingin. Berarti secara personal use-nya harus semuanya harus bawa, seperti sleeping bag, kasual, Alhamdulillah bawa. tenda Bawa. terus tenda juga bawa, peralatan memasak Bawa. logistik Bawa. ada kan, komplit, komplit siap, bagus. Jadi memang kalau logistik itu nanti terkait sampah, sampah Ya. itu minimal pribadi wajib dibawa turun, Ya. minimalnya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya Mas pas turun, iya sampah itu. Jadi kader konservasi juga. Ya. Karena sampah itu sekecil apapun dampaknya itu besar. Ketika ada sampah satu tercecer, orang lain itu juga kalau misalnya dia akan buang sampah itu sudah ada contohnya. Iya. Tapi kalau sudah bersih dulu, tuh enak. Terus kami di Basecamp Kusman itu menginovasikan sistem tata kelola pendakian dengan pendekatan teknologi tepat guna. Kita sudah booking online, terus kita meluncurkan ini namanya kartu pintar pendaki. Kartu pintar pendaki ini pertama kali di Indonesia. Jadi kalau masnya kan tadi sudah registrasi, kemudian tidak meninggalkan KTP kan, karena memang KTP itu tidak boleh dijaminkan. KTP itu harus melekat ke yang punya KTP, karena rentan disalahgunakan. Iya. Zaman sekarang loh, Ya. lagi ada kasus banyak banget. banyak sekali kan itu kasusnya. Salah satu inovasi kami mengeluarkan kartu pintar pendaki. Ini berisi manifest data. Jadi saat booking online itu dengan sudah booking online, sudah registrasi, kemudian datanya itu masuk ke sini. Jadi ini berisi ketua rombongan. Kalau di scan itu nanti muncul namanya siapa, alamatnya di mana, Ya. anggotanya siapa saja, naiknya kapan, turunnya kapan. Nanti kalau masnya itu sudah turun, ini dikembalikan lagi karena ini sifatnya pinjaman. Oh iya. Supaya bisa digunakan oleh pendaki selanjutnya. Iya. Nanti kalau turun, anggotanya sudah komplit, terus sampahnya sudah dibawa, ini teman-teman Basecamp akan scan lagi. Nah, data yang di sini akan berpindah ke menu pendaki sudah turun. Jadi ini kosong, bisa digunakan oleh pendaki yang lain. Nah, kami di Basecamp Kusman itu tidak hanya berhenti di inovasi kartu pintar ini. Nanti kami akan melanjutkan ke inovasi selanjutnya.
saya jelaskan dulu ya masalah trekking. Ya. Dari sini ke pos 1 batas hutan bisa ngecek. Ojek itu opsional, bisa pakai bisa tidak. Tapi kalau pakai ojek irit tenaga irit waktu. Ya. Karena memang dari sini ke pos ojek itu kalau misalnya kita jalan itu 1 jam lebih. Tapi kalau ngecek cuma beberapa menit. 10 menit seberapa jam paling lama. Dan itu memang treknya paling berat sebenarnya. Soalnya tubuh kita kan belum beradaptasi. Iya, benar. Adaptasi pertama itu pasti berat. Ya. Kemudian dari pos 1 ke pos 2 ini sudah ada semuanya. Plus sudah dapat tiketnya juga tadi. Pos 1 pos 2 itu sekitar 1 jam juga. Nanti dari pos 2 ke Simpang Curug itu sekitar 15 sampai 30 menit. Tergantung dari Iya, pribadi sendiri-sendiri. biasanya kalau sembari bikin konten tambah sembari rebahan ketonnya kapan-kapan. Terus camp area itu nanti ada sebelum di pos 4. Pos 3 menuju ke pos 4 itu ada yang namanya camp area anggrek. Camp area anggrek. Di camp area anggrek itu nanti kita akan bikin inovasi itu shelter emergency dengan monitoringnya. Jadi di situ akan kita pasang checkpoint. Nah ini salah satu fungsinya juga. Jenengan sampai di camp area anggrek ini dicek, tempelkan di situ di tab di situ. Nanti akan ngirim notifikasi ke server bahwa pengguna kartu nomor sekian dengan nama bla 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 itu terpantau terakhir kapan di pos anggrek. Misalnya nanti ada kejadian itu kan kita di teman-teman basecamp itu punya persiran awal yang bisa kita analisa. Terus nanti juga akan kita pakai shelter emergency yang ada CCTV-nya untuk monitoring, untuk pemantauan cuaca, untuk pemantauan kebakaran hutan, untuk pemantauan camp area juga. Nah, ini juga akan berfungsi di shelter. Masuk ke pintu shelter ini di scan dulu di pintu shelternya. Jadi namanya shelter emergency. Berarti penggunaannya hanya saat Emergency, ya. hanya saat pas emergency. Apabila teman-teman pendaki itu mengalami dan menemui keadaan darurat, dia bisa masuk ke shelter menggunakan kartu. Kartunya di scan di pintu, baru bisa masuk. Nanti ngirim notifikasi dan ke server. Kemudian SOP-nya itu teman-teman basecamp akan buka intercomnya. Di dalam shelter itu kita pasang intercom. Iya. Jadi tinggal pencet intercomnya, gitu, tombol daruratnya. Kemudian bisa saling bertatap muka. Bisa melaporkan langsung, misalnya, Mas salah satu teman kami terkena gejala hipotermia. Apa yang harus kami lakukan? Teman-teman basecamp akan memberikan arahan. Penanganan awalnya seperti apa? Kalau misalnya butuh evakuasi, sembari kita mempersiapkan evakuasi. Tapi setidaknya sistem delivery informasi itu sudah bisa disampaikan. Kalau sebelumnya itu kan apabila ada kejadian, pendaki akan turun untuk lapor. Padahal turun itu butuh waktu. Dan rata-rata pendaki nggak turun, tapi menitipkan pendaki yang akan turun. Mas Memudun, aku dititip bisa salah miskomunikasi. Betul sekali, karena turun itu tenaga terakhir. Saat turun sampai di basecamp, satu lupa, dua ditambah-tambahin. Jadi untuk mengantisipasi fake report atau laporan palsu, kita menginovasikan shelter emergency menggunakan kartu pintar ini. Terus dari nanti kalau jenengan naik, ini kan kebetulan rangkaian acara 17-an. Kita ada satgas di perpos. Tiap pos itu ada satgas. Nanti jenengan ketemu dengan satgas, bilang saja bahwa kami pendaki reguler, bukan masuk di rangkaian acara peserta yang kemarin. Oh iya. Karena kalau peserta kemarin itu jam 12 itu wajib turun. Nah, kalau jenengan itu kan ya disesuaikan dengan rencana aja. Ada pertanyaan? Terkait sumber air, Mas. Nah, kabarnya kan kalau kemarau tidak ada. Betul. Berarti benar tidak ada ya? Betul, karena kalau tahun ini beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin itu boleh dibilang kemarau basah. Jadi walaupun musim kemarau masih ada hujannya. Tapi di tahun ini memang sudah beberapa minggu dan bulan itu tidak hujan. Nah, jadi sumber airnya tuh mulai kering karena sumber air yang ada di pos anggrek itu kan rembesan.
Biasanya itu dia bulan Mei, Juni masih ada, tapi sekarang sudah kering. Terus di pos curugnya juga ada air. Di curugnya. Di curugnya itu juga ada air, cuman kalau sekarang kecil pastinya. Kecil. Betul. Terkait air yang ada di gunung itu digunakan hanya pada saat darurat Ya. atau untuk karena kan teman-teman pasti sudah mempersiapkan dulu kan Iya. secara logistik ya. Nah, kebetulan kalau misalnya itu nanti bulan ada angin, biasanya sebagai sama sekarang kan musim kemarau. Nah, aturannya itu tidak boleh bikin api unggi. Sekali terbakar itu nggak mungkin bisa padam sebelum bahan bakunya di atas habis. Rumputnya sudah kering semua. Jadi kalau rumput kering itu sekali kebakar ya sudah merembet kemana-mana. Jadi tolong dijaga satu masalah. Siap. Tidak boleh api unggun sama sampahnya. Terus kearifan lokal, Ya. kan nanti dijaga betul katanya dan lain-lain. Ada pertanyaan lagi? Didin, ayo teko apa? Ya, oh teko apa? Ojo teko anak mantu. Buat tas begini. Aku nang dhuwur nggih kelingan aku meh teko. Udah mana? Besok puncak. Rencana puncak. Ya lihat kondisi aja sih Mas, kalau emang Betul. dia kalau emang kita masih mampu, kalau emang ini apa mungkin puncak bisa diagendakan gitu. Cuman kalau emang kitanya udah pengen lama-lama di Segoro Wedi, ya udah. Berarti jenengan itu pendaki yang bertanggung jawab atau responsible mountainer. Jadi lihat kondisi kan. Ya. Nggak perlu memaksakan. Ya. Tujuannya kan apa? Yang penting kan kita kesini sudah datang, mau sampai puncak apa enggak itu kan urusan dalam. Ya. Lihat situasi. Kalau pas badai nemen ya kita amankan dulu. Wis pernah loh. Jangan gitulah. Ada pertanyaan yang lain? Sepertinya Mungkin saya sudah Kang cukup Mas. Ya, Oke. sudah cukup. Terima kasih sekali untuk mas-mas dari Solo. Semoga perjalanannya lancar. Amin. Sukses seperti yang sudah direncanakan. Amin. Mau naik kapan? Monggo. Ini kartunya saya kembalikan. Oh iya. Terima kasih atas briefingnya. Sama-sama. Mas siapa ini? Belum kenalan. Oh iya, nama saya Andi. Oh Mas Andi. Kebetulan saya aktif di FMI. FMI itu Federasi Mountaineering Indonesia. Oh, Sebagai pengurus besarnya. Kami juga pendamping basecamp di sini. Jadi Oh. basecamp di Mawar itu salah satu basecamp binaannya FMI. Samping teman-teman komunitas yang lain yang membantu kami juga banyak. Ada dari USM, ada dari Granat, ada dari UPL Merpati. Jadi memang kita itu membina satu basecamp. Harapannya itu basecamp ini bisa jadi semacam kalau itu barometer sistem tata kelola pendaki yang nantinya bisa diadopsi oleh teman-teman basecamp yang lain. Kemarin juga teman-teman ya. Jadi bisa untuk ide bagi pengelola basecamp lainnya, terutama yang sono itu Mas. Oke teman, kita packing bentar, membagi logistik kilo kosong. Oh, logistik lingkungan Lah iya. pundak siap karo boy banyu lho, Lek. Kosong jebule ra iso melu. Ini wae lah. Oke ya, kita persiapkan dulu sampai jumpa nanti ya. Terima kasih juga kepada pihak Basecamp dan Mas Andi sebagai pembina Basecamp di Bimawari ini. Semoga ke depan Basecamp ini bisa menjadi sesuai rencana, harapan, ekspektasi kita bersama. Amin. Ya. Mas lokal Oke, sudah siap kita naik. Kita start ojek. Ya, ojek dulu Basku. Siap gas. monggo Mas. Hati, Siap. selamat sampai Mantap. bawah lagi. Oke. Nggih. Ini jempeng nggak Pak nanti Pak? Enggak. Wah aman ya Pak ya? Santai. Oke teman-teman.
Kemarin saya tuh berangkat belok kiri lewat jalan kayak gini, Pak. Balik mundur ya menuju base camp. Oh, tapi nggak berani ya. Jam 12 malam. Itu lebih nanjak kalau lewat situ. Lewat Google Map. Akhirnya puter balik. Kalau cari kantor desa Wonosari Malah ketemu GPS-nya bisa lebih pas ya, enak jalannya. nanti kalau sudah dari desa Wonosari ke hari baru ke Betul. itu malah jelas, tapi kalau Langsung ditujukan memang jalurnya situ ya. Wah, ngeri. Yang terdekat. Pakai motor lanang, muternya gini mau muter, wah susah sekali. Wah ya udah. Tiket Mas ojek. Tiket ojek dikasih nggak? Oh ada, tapi di dalam. Bentar, tak bongkar dulu aja. Oh, neng tas GoPro. Jadi langsung mandek, arah mandek kan wae puntai beton ae. Motor wong mandek kono to. Mutani kuwi mah motor di stop. Ansip. Mandek sih. di sini orang tekan kene Juga untuk laporan. Ya, Pak. Tiket ojek. Yang ojek aja. Ojeknya itu yang hitam kecil. hitam kecil. Orang Ono. nggak dikasih berarti. Enggak dikasih ya? Enggak dikasih kayak, Pak. Enggak apa-apa. Tadi Itu tadi di nota ada kan? Oh nota. ada. Notanya aja nanti. Enggak notanya dipegang Oh, Mas ojek aja ada. nanti kan itu buat Oh. misalkan Mas mau Buat bukti. pesen ojek Oh. kan bisa di nota ada Ini kan ada ada nomor WA. ini. Nanti kalau nganu diangkrek Mau turun. ngabarin kalau mau Oh, turun. siap. Kalau minta ojek lagi toh, Ya. Oh iya iya. heeh. turun jam Itu segini nomor biar dari Ya. admin kita Siap. Basecamp. kalau ada. Oke Pak, terima kasih sudah mengantar kami. Iya, Selamat selamat. menempuh perjalanan Siap. Anda. Pertama lewat. Selamat Terima kasih sudah mengantar. tujuan dan selamat Amin. pulangnya. Amin amin. Oke, siap. Berarti besok kita sampai sini ngubungin langsung atau dari Dari Anggrek? atas aja. Oh, dari Nanti atas. kalau Oh, nanti. sudah dari pos 2 atau di pos setelah sekitaran pos 2 Kapan WA. lagi? Oke, siap. ke Bimawari biar nanti Bimawari juga Ya. Oke Pak. Siap. lewatnya sini di situ belok kanan ada pertigaan belok kanan Di atas di sana pertigaan ada lagi. penjaga juga di pos 1 Oh, Satgas ya. ada Satgas. satgas itu yang ambil yang belok kanan jangan ambil yang lurus Oke, Kalau siap. lurus itu ke ladang ladang. Oke. tapi lewat perbutan Ya. Ya ya, Pak. Terima kasih ya, nggih. Ya ya, Pak, monggo hati-hati. Oke teman-teman, ini adalah pos ojek ya. Ketika kalian naik ojek akan berhenti di sini, ini pos ojek ya teman-teman ya. Pos ojek ini tingginya 1633 mdpl ya teman-teman ya. Untuk jarak ke base camp 1,6 kilo ke bawah, jarak ke pos 4 alias setelah area camp kurang lebih 5 km, jarak ke puncak 9,9 km. Oke, sampai di sini kita akan melakukan doa bersama dulu. Seperti biasa dipimpin oleh Mas Pur senior kita. Ini Kang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita naik, semoga besok kita di hari ini kita jalan naik diberi keselamatan, kelancaran, kemudahan sampai atas, sampai besok kita turun lagi dan balik lagi ke rumah masing-masing. Alangkah baiknya sebelum kita berangkat, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai.
Sumbing 17 Agustus 2023 Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di jam 9.45 kita mulai menginjakkan kaki trek ke Gunung Sumbing via BC Bimawari. Ada saya, ada Mas Pur, dan ada Tole Dindin. Ada air mancur. Ada air mancur. Udah ada. Monggo. Oh nek areake mudune jika air mancur gini wae nek kentean. Nah, kalau atas udah enggak ada air. Udah enggak ada air. Udah enggak ada air ya? Iya, kalau mau Oke. ambil air sini aja. Sini. Oke, monggo Bu. Oke, monggo. Cuaca hari ini semangat sekali, ceria sekali, cerah ya. Trek awal batu ditata. Karena ini musim kemarau jadi agak berdebu sedikit ya. Setelah ojek, ini nih setelah ojek nih, ada pertigaan. Puncak kanan lurus ke Tegal warga ya, kebun ya. Kita ambil lurus teman-teman. Sini, oh ya, let's go.